Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya. Hari ini masuk semua? Siapa yang masuk? Oh, Wail sama Rasa izin ya tadi ya? Oke. Sebelum kita belajar, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita belajar melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, masih tentang cyber security. Nah, untuk siang hari ini kalian akan belajar tentang understanding SOC, ya. Apa itu SOC? Ada yang pernah dengar nggak SOC? Hah? Ada pernah dengar nggak? Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang jenis-jenis malware, ya kan? Ada apa aja kemarin tuh jenis malware? Malware, jenis-jenis malware. Apa? Ya, spyware, terus adware, terus apa lagi? Worm, terus apa lagi? Ada virus, Trojan horse, ya, spyware, banyak ya, itu jenis-jenis malware. Apa? Shareware termasuk. Oke, betul ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kalian udah belajar memahami tentang jenis-jenis spyware. Nah, sekarang kita akan memahami tentang SOC ya. Tentang SOC atau Security Operation Center. Nah, SOC itu kalau di cyber security namanya SOC, kalau di jaringan itu namanya NOC, ya, Network Operating Center. Kalau NOC itu dia lebih tugasnya itu sebetulnya sama sih, NOC, SOC itu sebetulnya tugasnya sama-sama apa? Lakukan apa? Memantau, pemantauan ya, memonitor. Kalau di NOC, network itu yang dipantau apa? Jaringan ya, lalu lintas jaringan, apakah ada koneksi yang putus atau jaringan yang terkendala. Nah, kalau di SOC itu lebih untuk memantau tentang ancaman-ancaman cyber, ya. Oke. Jadi selama ini kalian mungkin selalu menggunakan perangkat-perangkat yang ada di komputer ya. Nah, kalian mungkin sering membuka aplikasi-aplikasi, misalkan entah itu aplikasi yang berkaitan dengan keseharian ya, ataupun aplikasi khusus yang memang dibuat oleh pemerintah misalkan ya. Nah, sebetulnya di balik keamanan sistem yang kita pakai setiap hari itu, di belakangnya itu ada orang atau ada tim yang nggak pernah tidur demi menjaga data itu tetap aman. Ya, tentunya orangnya nggak bekerja atau timnya nggak bekerja selama 24 jam, tetapi apa? Shift-shiftan ya, bergantian. Biasanya itu satu hari itu 3 kali shift ya, karena kan 8 jam kerja ya. Jadi 3 kali shift. Ada shift pagi, shift siang, sama shift malam. Nah, itu kerjanya secara bergantian. Nah, apa sih tujuan kita itu belajar ini ya? Nah, tujuan kalian itu belajar memahami tentang SOC supaya kalian bisa menjelaskan pengertian dan peran utama ya dari Security Operation Center dalam sebuah organisasi. Lalu kalian bisa mengidentifikasi fungsi utama SOC dalam menjaga keamanan sistem, termasuk proses identify, investigate, mitigate, dan continuous improvement. Lalu kalian bisa memahami bagaimana sebuah tim
di SOC itu bisa bekerja dalam mendeteksi, menangani, dan mengurangi ancaman keamanan cyber. Serta yang terakhir, kalian bisa menerapkan prinsip dan praktik dasar SOC untuk memastikan keamanan operasional organisasi berjalan secara efektif. Nanti kalian juga praktik bagaimana kalian menggunakan sebuah sistem namanya SIEM ya, Security Information and Event Management, yaitu sebuah sistem monitoring yang berfungsi untuk melakukan monitoring segala informasi, kejadian, dan tindak lanjut ketika kita menemukan sebuah kejadian dari sebuah kejadian ya atau ancaman cyber tersebut. Kenapa SOC itu cocok untuk kalian ya? Karena kalau di SMK itu kalian itu bisa bekerja, prospeknya kalian itu memiliki prospek bisa bekerja di SOC level 1 ya. Yang mana tugasnya itu SOC level 1 itu ya memantau, lalu ketika ada ancaman atau ada kendala kalian melakukan pelaporan ya ke escalate ke level berikutnya. Ada yang menanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bisa coba buka, silakan kalian buka Try Hack Me ya. Silakan buka Try Hack Me. Sudah pada daftar kan? Oke. Yang nggak ada laptopnya bisa bergabung sama temennya. Nah, silakan di Try Hack Me ini ya, di halaman ini, kalian silakan search room-nya, namanya SOC Role in Blue Team. Sudah? Kalau sudah silakan klik join room. Nah, kalau sudah ketemu SOC in Blue Team, ya, jadi kalian itu akan bertindak menjadi seorang tugas atau berperan sebagai seorang SOC di Blue Team. Kalau yang bagian penyerang namanya apa? Red Team ya. Nah, ada antara yang menjembatani ini, antara tim yang menjembatani antara Blue Team dan Red Team, namanya apa? Purple Team. Nah, sudah? SOC Role in Blue Team. Lalu klik join room. Kalau belum, biasanya di sini ada tulisan hijau, join room. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kalian bingung, silakan kalian bisa klik translate ya. Translate, terjemahkan ke Indonesia. Peran SOC dalam tim biru. Nah, kenalan ya. Ini jadi kalian akan mempelajari tentang peran analis SOC level 1 di ruang perkenalan analis keamanan cyber junior. Namun, di mana posisinya dalam struktur perusahaan, siapa yang mengawasi tim kalian, ya, dan departemen keamanan apa saja yang ada, serta keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk menapaki jenjang karir. Ya, jadi kalau kalian pengen fokus ke cyber security analyst, nah ini, ya. Nah, tujuan pembelajarannya dari room ini, kalian memahami konsep dan tujuan dari Blue Team, menjelajahi tempat SOC dalam struktur perusahaan dan mencari tahu jalur karir sebagai seorang SOC analis level 1. Nah, silakan kalian klik ini klik aja langsung. Ya. Lalu masuk ke tugas 2, silakan. Nah, silakan kalian bisa baca tentang hierarki keamanan. Silakan kalian kerjakan ya.
dan bisa dijawab kuisnya. Silakan. Untuk menjawab kuisnya, silakan bisa dibaca ya. Ini tentang hierarki atau struktur dari sebuah tim SOC itu. Struktur hierarki security itu seperti apa? Jadi ini modelnya piramid ya, dari yang paling atas sampai yang level bawah. Yang level bawah itu ada SOC analis, ada SOC engineer, ada GRC spesialis dan pen tester. Lalu di level berikutnya ada SOC manager, ada red team lead, ada CISO ya. CISO itu kepala security-nya ya. Sampai yang terakhir ada apa itu yang paling top? CSO ya, CEO-nya. CISO itu Chief Information Security Officer. Apa tugasnya tuh? Nah, di situ ada blue team, ada red team, ya. Departemennya. Para eksekutif puncak seperti CEO biasanya berfokus pada tujuan bisnis global dan kurang memperhatikan aspek teknis. Oleh karena itu mereka memperkerjakan seorang yang bernama yang memiliki jabatannya namanya CISO, Chief Information Security Officer, atau posisi serupa yang memahami kebutuhan bisnis dan dapat membentuk departemen keamanan yang paling sesuai. Di sini, the office in France was somehow hit with ransomware. Immediate response is required. Jadi kantor yang ada di Prancis ini ternyata terkena serangan ransomware. Nah, maka harus dilakukan tindakan respon secara cepat, ya, dibutuhkan. Ini tugasnya siapa nih? Yang ini nih. Nah, betul. Yes, lead ya. Tugasnya si Robert. Lead. Oke. Lalu yang bawah, who can check the new version of TryHackMe THM for vulnerabilities? Nah, tugasnya yang bertugas untuk melakukan pengecekan ya. Pengecekan kalau ada celah keamanan yang baru, versi yang baru di misalkan di situs TryHackMe.thm. Nah, siapa ini tugasnya? Tugasnya si Ben yang tugasnya dia seorang pen tester, penetration tester yang tugasnya untuk melakukan penetrasi, pengujian penetrasi. Terus the CM, nah ini ternyata sistem CM-nya ini unavailable, tidak tersedia. Do a storage limit karena mungkin kehabisan storage, harddisknya habis. Who can investigate the issue? Nah, siapa yang bisa melakukan investigasi tentang masalah ini? SOC engineer. Ini salah satunya menggunakan wazah ya. Ada dashboardnya seperti ini. Nah, jadi kalian melakukan ada berapa jenis vulnerabilities ya, celah keamanan. Ini contohnya Bapak menerapkan di agen server Erapod sekolah. Ternyata banyak ancaman ya. Jenis-jenisnya apa aja? Ringkasan sistemnya ada 72 aturan keamanan yang sudah sesuai dengan standar, ada 102 keamanan tidak sesuai dan perlu diperbaiki, dan not applicable. Namanya wazah, open source security platform. Bacanya wazah.
Oke? Gimana sampai di sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Setelah kalian mempelajari peran dari seorang atau peran dari tim SOC. Silakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Hasil dari pembelajaran materi hari ini. Ayo. Apa yang kamu pelajari hari ini? Peran SOC dalam mengamankan sebuah sistem keamanan perusahaan. Ya. Itu perlu dipahami ya, tujuan kalian belajar ini kalian tadi kan sudah Bapak sampaikan di awal tujuan belajarnya ya. Ini ya, kalian berarti harus sudah bisa menjelaskan pengertian dan peran utama dari SOC. Nah, tadi apa SOC itu? Ya, itu singkatannya. Tugasnya apa? Tugasnya menjaga keamanan sistem, termasuk proses identifikasi, terus apalagi? Investigasi, mitigasi, dan peningkatan secara terus-menerus. Ya, lalu kalian juga sudah belajar bagaimana tim SOC bekerja dalam mendeteksi, menangani, dan mengurangi ancaman keamanan cyber, serta prinsip dan praktik dasar SOC untuk memastikan keamanan operasional jaringan, operasional organisasi berjalan secara efektif. Nah, di materi Trahekme itu masih banyak lanjutannya, kalian bisa pelajari, kalian juga bisa mempelajari materi tentang SIEM, nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita akan coba mempelajari tentang SIEM-nya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Gak ada? Kalau tidak ada yang bertanyakan, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, doa-doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.